kita baguslah kita mulai lebih awal supaya boleh ada masa sedikit untuk kita. Oke, selalu dia kalau kita pemahaman kita tentang LSS sehingga dalam hidup Roh Kudus ya. Pemahaman kita sentiasa berkenaan tentang Roh Kudus, betul? Ya, kita ke sini sebab kita mau Roh Kudus itu. Bukan kita tidak ada, kita sudah ada Roh Kudus. Kita menerimanya, kita tahu kita sudah menerima Roh Kudus itu di dalam sakramen gereja. Apabila kita bilang, ya, masih ingat RCA. Apabila kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus itu bekerja secara nyata ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak di dalam kehidupan kita itu. Lalu kita melalui orang lain, melalui situasi, keadaan, cuaca dan sebagainya. Itu Roh Kudus dia bekerja. Untuk apa Roh Kudus itu bekerja? Untuk keselamatan kita, ya. Untuk keselamatan kita, ya. Untuk kebaikan kita. Nah, itulah salah satu fungsi Roh Kudus, ya. Jadi pada malam ini kita ada macam saya kasih mix campur doa dan ada talk sedikit budaya dan begitu ya untuk sesi saya ini ya. Nah, Mazmur 139 ayat 2 hingga 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuhan mengenal kita, ya, mengenal kita. Nah, dari petikan ini, bolehkah kita mengimbas kembali Tuhan bersama dengan kita? Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Ya. Bolehkah kita mengimbas kembali, merasaini Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita itu, ya, di dalam kehidupan kita itu. Jadi saya mau kamu duduk selesa, oke? Duduk selesa, tarik nafas, lepas itu kamu tutup mata, dan saya mau semua kita dalam doa untuk Tuhan membuka panca indera kita, our senses, panca indera kita itu ya. Kita duduk selesa, tutup mata, tarik nafas dalam, tahan dulu lah, jangan terus keluar. Tarik nafas, rasakan sekali, pasti. Kalau kita belum merasakan kita masuk di dalam badan kita, dalam jantung kita, melalui hidung kita itu. Rasakan nafas itu. Selalu kita tidak lupa, mungkin tidak ambil kisah, saat pemberian Tuhan itu kehidupan nafas. Perlahan-lahan, tarik dalam, dan perlahan-lahan lepaskan ya. Itu saya mengajak setiap kita membuat tanda salib perlahan-lahan, tidak perlu laju. Oke? Kita tidak perlu demi nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan. Apabila saya menyebutkan panca indera kita itu, kamu buat tanda salib. Contoh, saya katakan mulut, kamu buat tanda salib di mulut kamu. Kalau saya kata mata, kamu buat tanda salib di mata. Ada cuci mata kan? Pakai cuci masalah. Itu buat tanda salib dan seterusnya ya. Oke, tarik nafas dan relax. Tuhan, bukakanlah panca indera. Tuhan, bukalah mulutku. Buat tanda salib di mulutku, agar dapat memuliakan pujian-Mu. Tuhan, bukalah mataku, agar aku dapat melihat perbuatan-Mu dan keperluan sesama kami manusia. Tuhan, bukalah telingaku, agar aku mendengarkan firman-Mu dan tangisan mereka yang menderita. Tuhan, bukakanlah hidupku, agar dapat membezakan apa yang hidup dan apa yang mematikan. Tuhan, bukalah pengertianku di dalamnya, agar aku dapat mengerti dan firman-Mu. Tuhan, bukalah hatiku, agar aku memberi ruang kepada-Mu, mencari-Mu, dan mendapatkan Engkau di dalam segala perkara. Tuhan, bukalah tanganku, agar aku menerima dari-Mu dan memberi dengan sukacita kepada orang lain. Hembuskan, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Dan boleh buka mata perlahan. Di dalam kehidupan kita sentiasa ada saat-saat manis, saat-saat baik, gembira, sukacita, dan saat kita bertenaga dan kita letih lesu. Itu adalah memang sebagian kehidupan kita manusia. Dan Tuhan mengenal kita.
Tuhan mengenal kita. Dia mengetahui semuanya. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di dalam hati kita, setiap perjalanan kita, segala rencana kita lakukan, Tuhan tahu terlebih dahulu. Dan Dia mengenal kita yang sakit, yang letih, dan yang memerlukan. Dia juga mengenal kekuatan kita. Karena itu di saat kita lemah, kita boleh menjadi kuat. Di saat kita merasa kita tidak mau menolong, tiba-tiba kita ada kemampuan untuk menolong. Jika kita ada 1.000 alasan, kita ada satu alasan untuk membuat kebaikan. Tuhan mengenal kita, mengenal aku secara pribadi, kita. Saya ingin membacakan satu petikan dari Injil Yohanes. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pokok ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Sebelum kita ke sini, Tuhan sudah melihat. Sebelum kita melakukan sesuatu, Tuhan sudah melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Seperti kata Alkitab, kegelapan bagi manusia adalah terang bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi dalam kehidupan roh itu kita diajak untuk memberikan ruang kepada Tuhan menyinari setiap kegelapan itu. Dia nampak kegelapan itu di dalam kehidupan kita, tetapi kita mesti datang kepadanya untuk mengatakan, "Ya Tuhan, inilah kegelapan saya, inilah kelemahan saya, inilah ketidakmampuan saya, ataupun inilah kekuatan saya, inilah sakit penyakit saya, inilah yang menjadi halangan bagi saya di dalam kehidupan saya." Itu yang Tuhan ingin lihat. Kenapa? Sebab apabila kita berfungsi, bercerita, berdoa kepada Tuhan, kita telah merendahkan diri kita. Itu maksud doa. Kita datang sujud, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Mungkin kita tidak datang ke gereja lama, sehingga kita sangat letih. Kita tidak tahu apa tujuan kehidupan ini. Lama saya tidak sembahyang. Macam semua sembahyang, terima sembahyang, ada ini. Mau sembahyang, ada begitu. Mau sembahyang, ada karaoke. Mau sembahyang, ada Ramadan, tapi aku terima. Begitulah. Setiap ada alasannya. Tetapi sekali kita tengok ke belakang, rupa-rupanya dengan setiap alasan itu 30 tahun sudah berlalu. Sekejap saja, maka 3 menit. 30 tahun saya datang ke gereja. Tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat semua. Dia tidak akan datang untuk tentang baik. Tidak. Ya, membiarkan kita datang kepadanya dengan hati yang ikhlas, tulus. Itu yang Tuhan mau. Dia boleh memaksa. Kalau Tuhan mau, dia boleh memaksa. Nah,
tapi tidak ada pengajaran yang lebih mendalam. Nah, Tuhan mau kita merasakan kasih. Nah, agar kita mungkin lama tidak berdoa, ataupun kita sudah berdoa dengan begitu lama, kita merasakan doa kita itu tidak ada jawabannya, tidak ada penjelasannya. Tapi kita jangan lupa bahwa firman Tuhan, Dia telah melihat kesengsaraan kita. Itu yang Tuhan mau lihat. Mungkin kita tidak melihat buahnya, orang lain melihat buahnya dihasilkan itu lewat doa. Kalau kita ada masalah, kalau kita punya video, saya ajak kita untuk membuka kitab Yesaya. Yesaya 43. Yesaya 43 bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila kita merasakan kehidupan kita ini tidak ada jalan, kita ingat Tuhan menyertai kita. Bukan bermaksud sekarang kita berjalan ke luar sana, berdiri di atas pantai, jalan kaki sampai ke Vietnam. Bukan begitu maksudnya. Ini secara rohani, sesuatu yang menakutkan, yang merisaukan, jangan menunggu. Kita serahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Serahkan kepada Tuhan. Nah, rekoleksi, memanggil kembali Tuhan, di mana saya merasakan Tuhan, ya, saya dapat berjalan ke depan. Tuhan berjalan dengan saya. Itu maksudnya. Tuhan akan membimbing kita, membangkitkan kita. Dan kalau kita mengingat di dalam Injil, apa yang terjadi kepada Petrus? Apabila Yesus mengatakan berjalan kepada Roh, semasa dia melihat Yesus di atas air, kan? Apa terjadi kepada Petrus? Memulai oke, atau dia percaya. Selepas itu apa terjadi? Dia mulai tenggelam. Perjalanan umat kita pun begitu. Mula-mula kita percaya, kita serong ini dan kalau kita mendapat itu karunia Roh Kudus, kita boleh bicara dalam bahasa roh, kita boleh memahami, kita boleh bernubuat dan sebagainya. Kita sholat, ya. Tapi ada yang tidak sholat. Semua LSS satu karunia Roh Kudus saya tidak terima. Tetapi dia menyediakan makanan, dia menyediakan kursi, dia mengintroduksi dan sebagainya. Itu pun satu karunia Roh Kudus. Ya. Itu pun satu karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus. Di situ kita melihat kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk mengukuhkan perjalanan iman kita itu, membantu kita supaya kita selamat sampai ke destinasi kita, yaitu rumah Bapa. Ya. Itu adalah tujuan kita, ya, di dalam kehidupan kita ini. Ya. Jadi jangan kita merasakan bahwa putus asa itu kita akan mengalah, tidak mau berantem dan sebagainya. Kadang-kadang sebagai manusia kita memang perlu waktu untuk rehat. Nah, tidak ada satu manusia yang tidak rehat. Kita mesti rehat. Macam begini kan, kita datang, kita tutup mata, kita tarik nafas. Apa pertama yang kamu rasakan? Selesa kan? Baru boleh duduk.
Tadi satu hari jalan sini terus kita tarik nafas, lepaskan. Yesus, seru nama Yesus, Dia adalah kekuatan. Ingat kembali. Kita mohon supaya bisa aktiviti duniawi ini yang menyebabkan kita lupa alfa, lalai, sibuk mungkin, kita lupa Tuhan. Kita tidak pergi misa kudus, kita tidak berdoa rosary lagi, kita tidak berdoa setiap hari, kita tidak membaca firman Tuhan. Itu boleh terjadi. Tetapi apa yang Tuhan mau sekarang kita kembali kepada Tuhan. Mengikuti misa, membaca firman Tuhan, berdoa rosary, lama saya tidak berdoa rosary. Berdoa litany, devosi lain dan sebagainya. Itu adalah apa yang perlu kita lakukan setiap hari kehidupan kita, ya, untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan. Ya, kita akan lebih, kita akan pernah selalu kita ingatkan kalau Tuhan berehat, jangan berhenti. Berehat sih, ya, berehat. Kalau tidak berehat, badan kita akan menunjukkan tanda-tanda stres, sakit, demam, darah tinggi, apalagi insulin boleh dan sebagainya. Boleh terjadi, ya, boleh terjadi. Sebab apa? Badan kita sudah memberikan tanda-tandanya, ya, supaya kita berehat. Dan berehat yang paling baik adalah dengan suap. Tapi itu kalau kita bisa kudus, kita lebih, kalau kita datang awalnya, kita lebih berniat, kita tidak banyak. Kalau kita bisa, kita tidak melompat dan sebagainya, kan? Kita berniat. Kenapa? Kita tadi, kita betul-betul. Kalau kita charge, Aku lupa doa Bluetooth. Kalau dia charge. Supaya lebih laju lagi. Jangan main telepon, jangan kasih musik, jangan kasih wifi, video, charge. Itulah saat kita berdoa itu, kita mau di recharge oleh Tuhan, ya. Dan kita diingatkan dalam 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, itu Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Sedanglah dan berjaga-jaga lawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang tinggi, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Selepas kita sembahyang, selepas kita ikut ibadah dan sebagainya, baru keluar gereja, baru keluar bilik, apa terjadi? Ada lagi masalah, kan? Ada lagi masalah. Baru sembahyang sakit hati, itu lumrah kehidupan. Tidak. Yang penting, ada masalah lagi. Kita selesaikan masalah ini. Terima kasih. Kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Itulah caranya kita perlu hidup di dalam roh itu. Hidup di dalam roh ini bukan hanya memiliki karunia ataupun buah Roh Kudus,
Bukan itu saja, tetapi berdoa senantiasa menyerahkan kepada Tuhan. Baik cuci piring kah, petik cili kah, limau di kebun mencari kah, semua itu amalan doa kita. Kata Santo Benediktus, berdoa dan berusaha. Kita berdoa, karena kita berdoa kita berusaha. Bekerja lah maksudnya. Itu yang kita lakukan. Memang ada masalah ini akan datang, masalah itu akan datang, masalah yang sama akan datang. Ya teruskan. Dan itulah kehidupan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia berdoa. Bagi orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, yang mungkin ada karunia Roh Kudus itu, tetapi dia tidak berdoa. Itu belum tentu apa jenis roh karunia dia lah yang kita tahu. Sebab seorang yang dipenuhi Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dia akan sentiasa berdoa. Tidak perlu rosary lah, perlu pusingan rosary 15 tidak perlu baca Alkitab dari depan ke belakang ke depan. Tidak, bukan itu maksud saya. Sehingga kita lupa melalaikan jauh. Bukan itu. Berdoa sentiasa itu ya Tuhan. Ini saya ada masalah. Macam mana Tuhan? Ini baik dan ban ini Allah bersama Tuhan macam mana? Itu doa. Doa Tuhan. Saya punya monyet ambil punya buah. Itu doa. Ya Tuhan, Tuhan lapangkan burung bersama mati. Itu pun doa. Semua boleh jadi doa. Kepada tikus Tuhan, itu doa kita. Ya Tuhan, tolong itu doa. Hidup di dalam doa. Kalau kita ada sahabat di tempat kerja, ya Tuhan, kenapa dia ini sangat menyusahkan kalau mau bekerja, susah mau bekerja dengan dia, kita pernah paham. Itu pun doa. Itu doa. Kita berkomunikasi, kita sentiasa berkata, bukan ada masalah dengan bos, terus kita ngurus. Nah, bos, masalah bos, terus ngurus. Bukan gitu lah. Nah, apa masalah bos? Buku novena. Macam buku novena ini Santo Joseph ini supaya bos murah hati lah. Bukan begitu, harus ucap lah. Bukan begitu. Sebelum jumpa bos, Tuhan tahu mungkin yang terbaik lah. Tuhan buka hati bos, sebutkan dan dia tempat untuk kami berdoa. Kalau ada orang bawahan kita, ya Tuhan, kenapa anak buah saya ini selalu air mata? Tunjukkan kepada Tuhan, kepada saya Tuhan, kenapa dia selalu air mata? Bukan, last warning ya. Kalau sekali lagi kita mau rekomend, bukan begitu. Ya, sebab kalau kita Roh Kudus, tiba-tiba kalau saya dulu mungkin begini perangai saya. Tetapi tidak, Roh Kudus itu mengajak kita lebih mendalam, mendekatkan hubungan kita kepada Tuhan dan sesama, mendekatkan kita untuk mengasihi. Bukan saja kita orang bawah kita mengasihi. Kita tidak akan bersikap prejudis lagi. Dulu kita prejudis lah, itu ubah. Kenapa? Kita hidup di dalam Roh. Jangan lupa apa kata firman Tuhan, sebab iblis seperti harimau mengaum memakan. Kan? Kalau silap-silap apa terjadi? Kita kena makan lah. Jangan kadang dalam situasi Tuhan akan berbicara kepada kita. Jangan jawab. Jangan balas sikap dia. Tiba-tiba dalam hati tegak nanti kita minta kita jangan jawab, jangan balas, jangan layan, jangan. Kadang-kadang Roh Kudus itu bekerja begitu. Ya. Jadi apa punya cadangan apa mau bilang cakap lah. Macam singa kan macam gaduh saja. Tapi kita rendah hati. Cek. Begitu maksudnya. Kita membenarkan Roh Kudus itu bekerja.
Bukan selepas ini baru kita mau buat. Kadang-kadang kita terjatuh. Kadang-kadang kita rasa kurang. Kita balas ini. Kita menjadi pergaduhan. Menjadi masalah lain. Lepas itu kita menyesal. Ya. Kesatuan baik lagi tu. Jadi itu kita diajar supaya memeriksa diri. Tensi sama Hari kita buat dia temu habis lah. di setiap kerja supaya Udah pada hari itu. untuk Tuhan bekerja. Mungkin selama ini kita menuntut kebenaran. Kadang-kadang suami kalau istri dia cakap ini. Waktu so kalau kita cakap itu pun oke gitu. Itu terjadi, itu biasa dalam kehidupan kita. Tapi apabila kita mengajar menggunakan Roh Kudus itu bekerja, membuka kita, pertumbuhan iman itu terjadi. Bukan pada doa, terjadi, berkembang, bertumbuh. Dan proses pertumbuhan itu saya katakan tidak senang. Saya sendiri pun tidak senang pertumbuhan, tapi maju. Kadang kalau supaya nyerah itu hilang. Ada masanya dia hilang sebab itu kan. Kalau susah, kadang-kadang aku sudah suka 6 ini. Itu terjadi. Beri keluar kepada Roh Kudus berbicara. Sebab kalau kita ingin menerima Roh Kudus, apa kata Yesus? Kondisi untuk menerima Roh Kudus hanya satu. Tidak ada kondisi lain. Sebab dia akan mengutus Roh Kudus dan kita mendengar Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang telah Yesus ajarkan. Fungsi Roh Kudus itu. Dan dari itu kita akan mendapat karunia dan Roh Kudus. Ya, itu yang perlu. Jadi pada malam ini, apakah saya mau mendengar Tuhan? Bukan bilang sesi saja. Kita bisa kita kerja, kita bergaul dengan keluarga, sahabat. Boleh tidak Tuhan bekerja? Roh Kudus berbicara. Ya? Ataupun kita hanya mendengar singa yang ingin memakan kita. Kadang-kadang kita orang bergosip kan, kau tahu nggak disebut oleh bodoh kan? Oh iya, itu singa ayah kan? Itu adalah salah satu contoh singa lah yang boleh terjadi. Tetapi kita tahu kita boleh melawan setiap singa itu, ya, kuasa-kuasa kegelapan yang terjadi itu, ya, untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita. Sebab setan akan menggunakan peluang-peluang seperti singa ini untuk melemahkan kita. Kau tidak membunuh, kau tidak boleh, kau tidak layak, kau kotaklah, kau gemuklah, kau kurus, nanti Jepang pun kau hanya begitu. Itu bully ya, apa kata bully kalau anak-anak di sekolah kan, tentang bully kau tidak cantik lah, punya gigi kau tidak bagus lah, dan sebagainya. Itu perkataan yang perkataan singa, iblis yang menghasut kita, yang ingin merusak, mengancam ketentraman kita, sehingga kita lupa Roh Kudus, suara Roh Kudus. Jadi saya ingin hidup ya Tuhan sambil saya ingin mendengar firman, saya ingin mendengarkan Engkau berbicara, saya ingin menerima Engkau di dalam kehidupan. Itu yang kita mau. Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk
mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Yesus menutup pintu hati kita melalui setiap situasi, setiap orang sahabat kita, mungkin keluarga kita, dia menutup pintu hati kita. Kalau kita nampak setiap gambarkan Yesus menutup pintu. Kalau kita nampak pintu itu, dia tidak ada doorknob atau pintu itu tombolnya, tidak ada. Kenapa? Sebab tombol itu di dalam. Artinya hanya kita saja yang boleh membuka pintu hati itu Yesus. Yesus yang bersedia masuk ke Yesus. Yesus yang bersedia. Kalau kita jadi suka bergaduh, tidak mau kalah dan sebagainya, mungkin pada saat ini Roh Kudus ingin bekerja. Jadi mau bergaduh dan sebagainya, buka pintu untuk Yesus, masuk Yesus. Apa maksud makan bersama-sama itu? Yesus ingin berbicara dengan kita secara pribadi. Itu maksudnya. Bukan hanya di dalam Ekaristi. Yesus yang kita terima dalam Ekaristi itu, ya. Kadang-kadang kita duduk diam. Tuhan Yesus, terima kasih atas menjadi keselamatan bagi kita. Tapi Yesus mau kita lebih dalam lagi berbicara. Terima kasih Yesus, anakku dan pakai anakku dan pakai tidak bekerja yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Aku pun tidak sangka anak itu bodoh-bodoh pun pandai ini apa semua. Itu yang dari dalam hati yang kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan itu. Tapi di dalam hati, tapi tadi doa ini. Tapi dalam hati bersyukurlah, tapi di dalam gereja tidak yang tidak begitu melompat-lompat. Tuhan ingin ada hubungan dalam, bukan hanya di dalam sama Kristus, tetapi setiap ada masalah itu kita buka pintu untuk Yesus, maka nama Yesus tidak mau. Jadi saya ingin bicara kepada, saya ingin mengatakan sesuatu, saya ingin meluahkan sesuatu. Yesus masuklah ke dalam Yesus. Masuklah Yesus. Katanya kita menerima Yesus, bukan hanya masa mau dibaptis dan sebagainya. Sudah dulu saya terima Yesus, sebelum saya dibaptis menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sudah betul. Tetapi setiap saat, setiap hari itu, setiap menit itu, itulah Yesus yang kita terima. Kita buka hati kita kepada Yesus. Yesus, saya terima Engkau Yesus. Kadang-kadang kalau ada saatnya kita ego, kita tutup. Tidak mau dengan nasihat, tidak mau baca Alkitab, marah. Tidak puas hati. Jadi apa terjadi? Roh Kudus tidak boleh bekerja di dalam saat-saat begini. Dia menghormati kita seadanya. Ya. Dan itu kita diajar untuk membuka pintu hati kita dengan ikhlas kepada Tuhan. Untuk satu masalah ini, untuk satu situasi ini, dan sebagainya, perlahan-lahan. Sepanjang hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita. Terima kasih ada customer yang beli aku punya barang. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada customer ini beli aku punya barang, support penyanak, terima aku penyanak, itu dan sebagainya. Terima kasih ya karena anakku beriku ini Yesus. Terima kasih dulu aku pernah kerja di sini Yesus. Apabila kita sudah ada sifat-sifat ini, kita akan menerima lebih dekat rahmat dari Tuhan. Apabila kita menerima Yesus, kita akan sentiasa ingin mengakui dosa. Bukan, Yesus sudah mati berubah lalu tidak lagi kita. Kita mengakui dosa kita. Sebab kita sudah ditahirkan semula, disembuhkan semula oleh Yesus. Dan pembersihan ini berlangsung setiap masa. Untuk setiap kesalahan kita silap dapat dari begitu. Sudah diselamatkan kita terima Yesus
Kita melihat keselatan Yesus yang keselatan sekarang. Dan dari itu kita boleh bertumbuh di dalam cinta kasih. Kita mulai mengampuni. Kita tidak melihat situasi itu lagi sebagai sumpah ataupun kecelakaan ataupun mungkin marah. Tidak lagi. Kita melihat tadi itu satu situasi sebagai berkat Tuhan menyelamatkan saya. Kadang-kadang mungkin kita kena buang dia. Sakit hati, susah teman-teman. Anak saya, ini saya tidak ada kemampuan lagi. Tapi itu adalah perlindungan Tuhan yang kita tidak lihat. Itu adalah perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu kita dapat bertumbuh di dalam cinta kasih apabila kita melihat terima kasih Yesus. Situasi itu mengajar saya untuk apa? Itu mendekat ataupun menjauh, melayani ataupun membenci. Ya, tapi itu kehidupan roh kita ini. Peperangan dengan kuasa-kuasa roh-roh kejahatan ini sentiasa ada. Kita sembahyang atau tidak sembahyang tidak akan ada. Apalagi kalau kita tidak sembahyang, lagi kuatlah dia. Sehingga kita terbiasa. Kita tidak terbiasa, sehingga kita terbiasa dengan roh jahat itu, kekuatan roh jahat itu. Sehingga kita menjadi salah satu dengan mereka. Kita tidak dapat melihat dosa sebagai dosa. Tabiat jahat sebagai tabiat jahat. Kita tidak dapat melihat, tidak dapat membezakan lagi. Itu yang kita coba keluar dari situasi itu, ya. Dan kita boleh mengampuni. Kalau kita mengampuni satu situasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu, kita bertumbuh dalam. Kita tidak perlu menyesal dengan ibarat sebangun. Oh, kita tidak betul tidak. Nomor sebangun. Kuna saya. Good point. Move on. Menjadi apabila dia menjadi pengejaran, dia tidak akan, kalau dia ingat kembali kan, dia tidak menjadi kesakitan hati. Mungkin kita ada bisnis silap, benci. Tiba-tiba kita berhenti mengatakan benci. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita menunggu. Di saat itu baru kita boleh merasakan melayani gereja, antara sesama, keluarga. Kita boleh melayani. Kita boleh dengan sukacita membantu, tapi kita terbuka untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua, ya. Menyatakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Seperti Yesus, dia tidak menolak siapa, anak kecil pun dia terima, pencuri pun dia terima. Yang dimati ketika disalib kan, ada dua pencuri, satu yang menghina dia, memang hukum menghina lah, tidak mau mengaku dosa. Yang satu mengaku dosa dia dan menerima dia. Yesus menerima kita, kan? Apabila kita datang kepada Yesus. Nah, saya ingin hidup dalam roh. Saya ingin merasa roh Tuhan kita bekerja. Kita bermula dengan pengakuan kita. Kita pulang kita nanti kita ini yang saya mau dari Tuhan. Tuhan ini yang saya minta dari Tuhan. Saya mau mengakhiri sesi ini dengan petikan pada 1 Agustus. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu sendiri, ya Tuhan. Dan hati kami tidak akan pernah tenang sampai mereka beristirahat dalam Engkau. Our souls will not rest until it rests in you. Lagu dulu lah. Jiwa kita tidak akan tenang sampai melihat di dalam Tuhan. Bukan mati lah maksudnya. Itu maksudnya kita ya, cukup merasakan ada tidak macam mau lebih tidak mau kurang pun tidak ada.
tidak perlu mencari lebih lagi. Kalau ada kalau masih kuat tenaga tidak apa. Puasa hilang maksudnya ya. Tetapi Agustin mengajak kita jangan mengejar hal-hal duniawi. Sebab duniawi ini dia berubah sikap itu kita mengikut atau fokus kita tidak ada tenaga, tidak ada tenaga. Dan akhirnya apa terjadi? Kita menjadi lemah. Tetapi apabila kita mencari Tuhan, kebaikan, kerajaan, apa yang kehendakmu yang ingin aku lakukan hari ini. Tiba-tiba Tuhan mengutus orang di antara kita memanggil dia. Mungkin ini surah yang kurang semua, sehingga kadino dulu. Satu saja. Macam mana kita boleh melihat seseorang itu? Satu soalan kita tanya kepada diri kita. Yaitu, what if that person is Jesus? Apa terjadi sekiranya seseorang yang datang kepada kita itu minta pertolongan itu adalah Yesus? Adakah kita membuka hati? Adakah ataupun tidak boleh, tidak mampu dan sebagainya. Jadi carilah Tuhan, ambil peluang ini, buat melihat saat ini setia di dalam Tuhan, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Saya emphasize, katakan Yesus. Kadang-kadang kita sebut Tuhan ini banyak Tuhan, duit pun boleh jadi Tuhan, minuman pun boleh jadi Tuhan, rumah pun jadi Tuhan, kereta pun boleh jadi Tuhan. Tapi apabila kita mengatakan Yesus, hanya ada satu Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hanya ada Yesus, hanya ada satu Tuhan, satu Yesus yang kita sembah, yang kita percaya, yang Tuhan juru selamat kita, dan dia berjanji bahwa dia akan bersama kita sehingga akhir zaman. Itulah janji Tuhan. Macam berjanji dia akan menggenapi janjinya untuk semua kita yang percaya kepada Yesus. Berjalanlah di dalam roh. Dengarlah roh. Karena Tuhan itu lebih bicara di hati daripada di dalam iman. Ya, dia akan berjanji begitu dan sebagainya. Dengarkanlah dia. Kita sudah tahu, kita sudah lama hidup sebagai orang Kristen. Kita sudah tahu, kita sudah membaca firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu hukum Tuhan. Nah, sekarang kita melakukan perbuatan yang telah Tuhan firmankan kepada kita. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Paulus atas ajarannya tadi. Sebelum ajaran yang kedua, kita coba berdiri untuk membaca sebuah lagu. Jejak.
yang target atas dipersilakan diberi 5 miliar lagi. 5 miliar kita. Untuk yang KP minum kopi panas kesempatan silakan beri 5 miliar atas silakan. Masa kita ada 5 miliar lagi ya. Oke, nih lah. Udah hujan hari. Yang aku halus. Kayak kami dia di pun.